Halo, perkenalkan nama saya Yuan Benito dari kelas manajemen B. NIM saya yaitu 2222148080. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah mengolah data non-parametrik. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Di kotak nomor 1, di name kita tulis pekerjaan. Terus kita pencet kotak yang value, titik 3, lalu kita ketik value yang pertama. Di label kita tulis pekerja kantoran. Oke, selanjutnya kita add. Value yang kedua, labelnya kita ketik wirausaha. Lalu kita add dan oke, kita ke measure, kita pilih yang nominal. Sudah ketik yang nominal, kita balik ke data view. Nah, ini di yang pertama, kolom pertama kita ketik 1 semua sampai yang kotak ke 40. Kotak yang ke-41 sampai kotak yang ke-50 kita ketik 2. Sudah kita pencet ke analyze. Kita pencet yang non parametric test. Nah, kita yang legacy dialog. Selanjutnya kita pencet yang binomial. Lalu kita ekspor saja dari kiri ke kanan. Terus kita pencet option. Deskriptifnya kita hidupkan, lalu continue, dan oke, hasilnya sudah jadi. Nah, jadi interpretasi hasilnya itu nilai signifikannya yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Maka keputusannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Dan kesimpulannya adalah jumlah pekerja kantor memiliki frekuensi yang lebih banyak dibandingkan dari wirausaha. 2. Di name kita tulis pengaruh brand ambassador. Terus kita ke value lagi, titik 3. Pertama, label kita ketik terpengaruh. Value yang kedua, di labelnya lanjut kita ketik tidak terpengaruh. Add, lalu kita oke. Kalau sudah, kita langsung ke data view. Kolom pertama itu ketik 1 sampai 8 tuh ketik 1, lalu kotak ke 9 sampai 20 kita ketik 2. Lanjut langsung ke analyze. Biasa non parametrik, legacy, kita ke binomial, ekspor dari kiri ke kanan, jangan lupa option, deskriptif, lalu klik. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya 0,503 lebih dari 0,05. Maka keputusannya yaitu HA ditolak dan HO diterima. Kesimpulannya adalah jumlah orang yang terpengaruh dan orang yang tidak terpengaruh dengan adanya brand ambassador adalah sama. Lanjut ke soal yang ketiga, kita masuk ke variable view, kita ketik media sosial. Terus yang name kolom kedua kita ketik jumlah. Masuk ke value, titik 3 lagi, Instagram. Terus label yang kedua yaitu TikTok. Add lagi, kita value yang ketiga itu Twitter. Kita ke measure, yang media sosial itu kita klik nominal, yang ke jumlah scale. Lanjut ke data view, yang media sosial kotak pertama itu kita ketik 1, yang kedua itu ketik 2, yang ketiga ketik 3.
Terus yang jumlah kotak pertama yaitu kita ketik 23, jumlah kotak kedua itu 22, jumlah kotak ketiga yaitu 15. Kita ke data, kita klik yang bawah sendiri wedges itu, lalu yang jumlah kita klik. Oke, balik lagi ke analyze, kita ke biasa non parametrik, ke legacy, G-square, terus kita ekspor yang media sosial ke yang kanan. Oke, option, deskriptif, oke, continue, kita oke. Nah, interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya 0,387 kurang dari 0,05. Maka keputusannya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah penggunaan Twitter, Instagram maupun TikTok terhadap penggunaan media sosial adalah sama. Lanjut kita ke soal yang keempat. Balik lagi ke variable view. Di name yang pertama itu kita ketik penggemar kopi. Di name yang kedua kita ketik jumlah. Jika udah, kita biasa masuk ke value. Kita kasih value yang pertama. Terus kita kasih label Americano. Sudah, kita add. Lalu value yang kedua kita kasih label cappuccino. Add label yang value yang ketiga kita kasih label hazelnut latte. Oke, kalau sudah kita add, lalu kita oke. Lalu biasa yang measure yang atas, yang penggemar kopi kita ketik nominal. Terus yang bawah kita pencet yang scale. Balik lagi ke data view. Yang penggemar kopi yang pertama, kotak pertama itu ini yang penggemar kopi, kotak pertama 1, kotak kedua 2, kotak ketiga 3. Terus kita ke jumlah yang kotak pertama itu 60, jumlah kotak kedua itu 50, jumlah kotak ketiga 40. Oke, kita langsung ke data. Kita pencet yang wedges, kita impor yang jumlah. Oke, langsung kita oke saja. Siap, kita silang. Langsung kita ke analyze, non parametric, legacy. Lalu kita pencet yang G-square. Kita impor yang penggemar kopi. Lalu option, jangan lupa deskriptif, continue, dan oke. Sudah jadi. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya 0,135 kurang dari 0,05. Maka keputusannya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah penggemar kopi cappuccino, hazelnut, dan americano adalah sama. Lalu lanjut kita ke soal yang kelima. Name yang kotak pertama itu kita ketik mahasiswa. Terus yang name yang kotak kedua yaitu posisi duduk. Oke, langsung kita ke desimal yang mahasiswa.
kita bikin mahasiswa dan posisi duduk desimalnya itu 0. Oke, kalau udah kita ke value titik 3, value yang bawah titik 3, value yang pertama kita kasih label. Kita kasih label laki-laki. Add value yang kedua kita kasih label perempuan. Sip, kita add lalu kita oke. Aliknya yang atas kita ganti yang left, yang bawah juga left. Measure yang atas kita ganti juga yang scale, measure yang bawah kita ganti scale juga. Oke, langsung ke data view. Mahasiswa kotak pertama kita ketik 1, kotak kedua 2, kotak ketiga 3, kotak keempat 4, kotak kelima 5, kotak keenam 6, dan seterusnya sampai di oke, sampai yang ke 25. Oke, lanjut yang posisi duduk. Kotak pertama itu kita ketik satu lagi, 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Yang kotak ke 24 kita ketik 2, yang 25 juga 2. Oke, jika udah kita pencet ke analyze. Biasa non parametrik, legasi. Kita cari yang runs, kita impor, kita ekspor yang mahasiswa dari kiri ke kanan. Yang posisi duduk kita impor. Option, jangan lupa deskriptifnya dinyalain. Kita continue dan kita ganti good point-nya yang yang medianya dimatiin. Terus oke, sudah jadi. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikasinya 0,831 lebih dari 0,05. Maka hasilnya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Dan kesimpulannya adalah dari posisi tempat duduk mahasiswa perempuan dan laki-laki bersifat acak. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor ke-6, variable view. Nama yang pertama itu yaitu mahasiswa. Yang kedua yaitu jawaban. Oke, jangan lupa desimal, kita bikin 0 semua. Oke, benar. Langsung ke value. Langsung ke label terlebih dahulu. Kita ketik pertanyaan. Pertanyaan tuh yang di kotak kedua. Next kita ketik yang di value yang pertama.
kita kasih label iya. Terus value yang kedua kita ketik tidak, kita add, kita oke. Alingnya yang bawah, alingnya yang atas, bawah, left semua. Measure yang atas, scale. Measure yang bawah, scale. Selesai. Kita view. Langsung masukkan kotak yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
sama yang di kiri pojok. Terus yang dijawabkan di kotak pertama itu 1 2 Terus sudah kita sampai ke 40. 1 terus dari 35 sampai 39. Saya sampai 38, 39 sampai 40. Taktik 2. Langsung analyze non parametric test. Analyze, kita ketik yang runs. Yang pertanyaannya kita ekspor ke kiri, dari kiri ke kanan. Deskriptif on. Lalu kita oke. Terus langsung oke, langsung ada jawabannya. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikasinya yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Maka hasilnya yaitu HA diterima dan HO ditolak. Dan yang menjawab iya dan tidak yaitu tidak acak. Selanjutnya di nomor 7, seperti biasa di variabel new, name nomor 1 kita ketik sebelum, lalu yang di kolom nomor 2 itunya sesudah. Jika udah desimal dibuat 0 semua. Desimal 0, kita ke value titik 3, value 1, labelnya itu berminat. Terus ke value yang nomor 0
kita kasih label tidak berminat. Add oke. Ke measure yang atas kita klik nominal, yang bawah sama-sama nominalnya. Lanjut ke data view, langsung ke data view. Di kolom sebelum yang nomor 1 kita ketik angka-angkanya 1, sesudahnya 0. Lalu kolom nomor 2 kita ketik 0, 0. Kolom nomor 3 1, 1. Kolom nomor 4 sebelumnya 0, sesudahnya 0. Kolom nomor 5 1, 1. Kolom nomor 6 1, 1. Kolom nomor 7 01. Nomor 8 00. Nomor 9 00. Nomor 10 11. Nomor 11 11. Nomor 12 11. 13 00. 14 00. 15 10. 16 01. 17. Kolom ke-17 01. 18 01. 19 01. 20 01. 21 11. 22 11. 23 10. 24 00. 25 00. 01. 26 11. 27 11. 28 01. 29 00. 30 00. 31 11. 32 11 33 01 34 11 35 00 36 11 37 01 38 01 39 01 40 11 41 10 42 11 43 01 44 01 45 01 46 10. Oke, 47 11 48 11 49 11 50-nya 01. Oke. Kalau sudah kita ke analyze, non parametric test, legacy, terus kita klik yang to relate sample test. Kita import ekspor yang sebelum dan sesudahnya. Dari kiri ke kanan oke. Option deskriptif kita nyalakan, continue, terus test type-nya McNamara yang will oke. Nah ini hasilnya. Oke. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya
yaitu 0,052 lebih dari 0,05. Maka hasilnya yaitu HA diterima dan HO ditolak. Kesimpulannya yaitu adanya perbedaan antara keminatan dosen sebelum dan sesudah menggunakan e-learning. Lanjut ke soal yang nomor 8. Seperti biasa di variable view, yang pertama kita ketik karyawan terlambat sebelum dihukum. Terus yang keduanya itu karyawan terlambat sesudah dihukum. Nah, jika sudah, nanti seperti biasa desimalnya kita ganti 0 semuanya. Kalau sudah kita ke kanannya, ke label, kita ketik karyawan terlambat sebelum dihukum. Kita ketik lagi, yang bawahnya juga karyawan terlambat sesudah dihukum. Nah, sudah seperti biasa kita ke measure. Yang atas kita ganti ke nominal, yang bawah kita nominal juga. Oke. Sudah, kita ke data view, kita kolom 1 yang kiri, kita ketik 9, kita ketik 8, kolom kedua 9, 7, 8, 5, 3, 8, 7, 5, 4. Sudah, kita yang karyawan terlambat sudah dihukum. Yang pertama itu 6, kedua 1, ketiga 5, terus 3, 6, 4, 6, 4, 3, 1. Nah, jika sudah, kita ke analyze, non-parametric test, legacy dialog. Kita klik yang to relate sample test. Kita ekspor yang atas bawah. Yang bagian kanan kita buang dulu, terus lagi dari yang atas sama yang bawah kita ekspor dari kiri ke kanan. Sip. Terus ke option, jangan lupa descriptive, continue. Terus test type-nya kita ganti scene. Oke, kita oke. Dah, hasilnya ini. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya yaitu 0,109 lebih dari 0,05. Maka hasilnya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Dan kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan antara karyawan yang terlambat sebelum dihukum dan karyawan yang terlambat setelah dihukum. Selanjutnya di soal nomor 9, di variable view, ini yang nomor 1 kita ketik sebelum pembelian fasilitas.
Yang name yang nomor 2 itu setelah pemberian fasilitas. Sip, terus kita ganti desimalnya, kita bikin 0 semua. Terus measure-nya yang atas scale, yang bawah scale juga. Oke, langsung ke data view. Tabel yang kiri ini nomor 1 kita ketik. (70, 75, 77, 78, 89, 76, 86, 76, 66, 76. Terus yang tabel bagian yang kanan itu, yang pertama itu 77, tabel nomor 2 itu 88, yang ketiga 87, nomor 4 79, nomor 5 76, nomor 6 77, nomor 7 78, nomor 8 79, nomor 9 76, nomor 10 77. Oke, langsung kita analyze. Masuk ke non parametric test, legacy dialog. Kita klik yang to relate sample test. Kita buang dulu yang dari kanan, lalu kita impor lagi. Yang atas kita impor. Oke, yang bawah kita impor juga. Sip. Option jangan lupa deskriptif. Oke, continue. Lalu test type-nya kita ganti ke will chosen, sign-nya dimatiin, lalu kita oke. Nah, ini hasilnya. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya yaitu 0,219/2 sama dengan 0,1095. Lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja sebelum diberi fasilitas dan kinerja sesudah diberi fasilitas. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 10. Variable view, name yang pertama kita ganti hasil tes. Yang kedua itu kita ganti asal. Lalu desimalnya tetap dibikin 0 semua. Nah, jika sudah value yang pertama kita kasih label Yogyakarta, add. Terus value yang kedua kita ketik luar Yogyakarta atau luar daerah bebas. Kita add. Oke, kita oke. Kita ke data view, terus yang hasil tes kita ketik 62.
kolom nomor 288, kolom nomor 381, kolom nomor 474, terus 76, 70, 86, 94, 71, 89, 78, 82, 77, 81, 81, 89, 70, 83, 9, 92, yang kolom nomor 20 nya 82, 94, 86, 89, 72, terus 70, 75, 77, 80, 78, tabel nomor 21 itu 82, 22 itu 84, lanjutnya 86, 89, terus 72, terus 70, lanjut 75, 77, 80, dan yang terakhir 78. Terus yang asal yang pertama itu satu, ketik 1 dari kolom 1 sampai kolom 15, terus ketik 2 dari kolom 16 sampai kolom ke 30. Nah, jika sudah kita parametric test, legasi dialog, kita klik yang K independen, lalu kita import yang hasil tes yang asalnya di grouping variabel. Oke, option, deskriptif, continue. Ini minimumnya kita ganti 1, maksimumnya kita ganti 2. Dah, continue. Terus kita klik test type-nya, analyze, terus non-parametric test, legasi dialog. Kita klik yang to independent, hasil tesnya kita masukin ke atas, yang asalnya kita masukin ke bawah grouping variabel. Optionnya kita klik deskriptif, continue, lalu define-nya grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita ketik 2.
Oke, continue. Terus test type-nya itu langsung kita oke, dan ini hasilnya. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya yaitu 0,868 lebih dari 0,05, maka hasilnya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah kemampuan karyawan berasal dari luar Jogja dengan karyawan yang berasal dari Jogja tidak ada perbedaan yang signifikan. Lanjut deh soal yang nomor 11 itu variable view name, yang kolom nomor 1 kita kasih semester 1, kolom nomor 2 semester 2, dan seterusnya sampai di semester 4. Nah, kalau sudah desimalnya kita bikin ke kalau sudah desimalnya kita bikin ke 0 semua. Nah, jika sudah, langsung ke data view. Terus yang kolom pertama itu semester 1 kita ketik 0 0. Semester 1 kita ketik kolom 1 sampai 5 itu 0. Lalu kolom 6 1, kolom 7 0, 8 dan 9 1, 10 0. Semester 2 itu 1 0 0 0 1 1 0 0 0 dan yang terakhir 1. Oke. Semester 3 itu dari kolom 1 sampai 3 0, kolom 4 1 sampai 7, kolom 8 0, kolom 9 1, kolom 10 0. Lalu semester 4 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1. Nah, jika udah kita langsung ke analyze, non parametric test, legasi, sip bener, kita klik yang correlate sampel. Oke. Jika udah, kita import semua dari semester 1 sampai semester 4. Oke, jika udah statistik, kita pencet yang deskriptif, continue. Oke, test type-nya kita ganti ke Cochrane O. Nah, ini hasilnya. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya yaitu 0,543 lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya yaitu terdapat 10 sampel dan pada sampel itu terdapat dari satu semester hingga semester keempat tidak ada pengaruh yang sangat signifikan. Ini selanjutnya kita soal nomor 12. Nomor 10
dengan 5. Nah, jika sudah, langsung kita klik analyze, non-parametric test, legasi dialog, lalu correlate. Nah, kita ekspor semua dari kiri ke kanan. Nah, jika sudah, jangan lupa kita ganti ke Friedman, statisnya deskriptif, lalu kita oke. Nah, dan ini hasilnya. Oke. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya 0,025 kurang dari 0,05. Maka hasilnya yaitu HO ditolak dan HA skornya diterima. Kesimpulannya adalah adanya perbedaan dari tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya kita ke soal nomor 13. Yang pertama itu variable view, name-nya kita ganti ke nomor 1 tingkat penjualan, sales. Nomor 2-nya itu hasil. Nah, jika sudah, desimalnya kita bikin 0 semua. Oke. Terus measure-nya yang atas kita ganti nominal, yang bawahnya kita ganti scale. Nah, jika sudah, kita ke data view, tingkat penjualan salesnya kita ketik. Kita ke value 1 itu labelnya itu metode A, terus value yang kedua itu metode B, terus kita add lagi ke value yang ketiga itu metode C. Nah, jika sudah, kita add, lalu kita oke. Lalu kita ke data view, kita ketik tingkat penjualan salesnya itu 1 sampai ketik 1 dari kolom 1 sampai ke kolom 10. Terus ketik 2 dari kolom 11 sampai 20. Terus ketik 3 dari kolom 21 sampai kolom 30. Nah, jika sudah, kita pindah ke sampingnya, ke hasil. Yang pertama itu 15, yang kedua 17, 14, 20, 25, 21, 16, 17, 23, 27, 20, 25, 15, 14, 23, 28, 29, 19, 22, 24, 30, 22, 23, 17, 10, 22, 21, 20, 26, 19, 17, 20. Nah, jika sudah, kita ke analyze, non-parametric test, legasi dialog, kita ketik yang ke independent samples.
Nah, jika sudah, yang tinggal penjualan salesnya kita impor yang di grouping variabel, yang tes variabel list itu yang hasil. Sudah semua minimum 1, maksimum 2, maksimum 3. Continue. Langsung kita ke oke. Nah, ini hasilnya. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikannya adalah 0,380 lebih besar daripada 0,05, maka hasilnya yaitu HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat penjualan sales yang menggunakan metode A, B maupun C. Selanjutnya kita ke soal yang ke-14. Kita ke variable view. Name yang pertama itu kita ketik komitmen organisasi. Oke, yang kedua itu kita ketik kepuasan karyawan. Ya sudah, desimalnya kita ganti ke 0 semua. Terus measure-nya kita ganti yang atas scale, yang bawah juga scale. Nah, kita ke data view. Yang komitmen organisasi yang nomor 1 kita ketik 2, 4, 6, 7, 8, 9, 5, 0, 5, 9, 7, 5, 4, 8, 4, 3, Nah, jika sudah, kita ganti yang ke kepuasan karyawan, kita ganti 3, 2, 3, 4, 9, 2. Interpretasi hasilnya yaitu nilai signifikasinya 0,840 lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat korelasi antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Selanjutnya yang soal nomor 15, name-nya kita ganti promosi. Terus yang nomor 2 itu minat beli konsumen. Nah, kalau sudah, desimalnya kita ganti 0 semua. Terus kita ketik minat beli konsumen. Measure-nya scale semua, kita ke data view. Nomor 1 promosi itu 5, 7, 8, 7, 6, 3, 8, 9, 4, 3, 2, 6, 7, 8, 5. Nah, yang minat beli konsumen itu 6, 8, 9, 8, 5, 6, 7, 9, 5, 5, 4, 8, 9, 8, 6. Interpretasi hasil yang terakhir yaitu nilai signifikasinya yaitu 0,001 kurang dari 0,05, maka hasilnya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya yaitu terdapat korelasi antara promosi dengan minat beli dari konsumen.